Poena non debet sed mederi. Hukum seharusnya tidak menyakiti, melainkan mengobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dosen Perampu, Bapak Faizin, dan Bapak Luki, kami dari kelompok 1 akan mensimulasikan sebuah sidang peradilan pidana yang mengangkat tema tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan dan tindak pidana kealpaan. Sebelum kami menceritakan alat perkara, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, persidangan kali ini akan berlangsung dengan tempo yang sedikit lebih cepat dan akan banyak terdengar kalimat seperti pre-memori. Dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Serta kami akan menggunakan beberapa singkatan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang akan disingkat jadi UPA, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan kami singkat jadi KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang akan kami singkat jadi PJSK, Surat Edaran Mahkamah Agung yang akan kami singkat jadi SEMA, Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung yang akan kami singkat jadi SE Sekma, Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang akan kami singkat jadi SK Badilum, Badan Pengawas Mahkamah Agung RI yang akan kami singkat menjadi Bahwas MA RI. Hari ini, tanggal 17 Oktober 2025, sidang Pengadilan Negeri Malang dengan register perkara nomor 100-B-2025 Pengadilan Negeri Malang akan segera dimulai. Peserta sidang, yakni penuntut umum dan penasihat hukum, dipersilahkan masuki ruang persidangan. Baik, saya akan bacakan tata tertib persidangan. Peserta sidang dan para hadirin mohon untuk menaatinya. Tata tertib persidangan. Pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Para pihak pengunjung sidang diharuskan berperilaku sopan dan dilarang makan, minum, rokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2012 tentang perekaman proses persidangan, maka ruang ini telah dilengkapi CCTV pada bagian kanan dan kiri saya untuk menciptakan ruang sidang yang akuntabel dan transparan. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat apapun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yakni di bagian keamanan Pengadilan Negeri Malang. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan, maka tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Demikian peraturan sidang yang saya bacakan. Mohon untuk ditaati dan diperhatikan. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin silakan duduk. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Setelah kami amati, ruang sidang ini telah sesuai dengan pasal 230 ayat 3 KUHP, sehingga sidang dapat kita laksanakan pada hari ini, tanggal 17 Oktober 2025. Dan pada hari ini, kami dihadirkan berdasarkan 2 surat penetapan. Surat penetapan yang pertama berasal dari Ketua Pengadilan Negeri Malang, yang menghadirkan kami sebagai majelis hakim, di mana saya, Sini Lovita SMH sebagai hakim ketua, Fitriyanti Nur Anissa SMH, dan Elisha Putri Kartiasa SMH masing-masing sebagai hakim anggota. Dan surat penetapan yang kedua berasal dari kami sendiri selaku majelis hakim yang menetapkan hari sidang jatuh pada hari ini, tanggal 17 Oktober 2025. Baik, untuk panitera pengganti, ini benar ya berkas perkara kita pada hari ini, berkas nomor 100/B/2025/PNLG. Betul ya, Mbak ya? Baik, berdasarkan pasal 202 ayat 1 KUHP, maka panitera pengganti diharapkan untuk membuat berita acara persidangan yang memuat segala sesuatu dalam persidangan hingga putusan akhir. Dapat dimengerti? Dapat dimengerti yang mulia. Baik, karena di sini majelis hakim melihat bahwasannya perkara merupakan tindak pidana kesusilaan, maka berdasarkan pasal 153 ayat 3 KUHP, maka sidang akan kita laksanakan secara tertutup dan mengerti ya. Baik, selanjutnya terkait SE Sekma nomor 17 tahun 2019 tentang perilaku anti gratifikasi, majelis hakim perlu menghimbau pada seluruh peserta sidang untuk berperilaku bersih dengan tidak menghubungi kami majelis hakim, panitera pengganti maupun warga Pengadilan Negeri Malang dengan tidak memberikan hadiah, tip, suap atau janji dalam bentuk apapun. Dan apabila peserta sidang menemukan hal tersebut, silahkan melaporkan pada KPK, Bahwas MART dan Ketua Pengadilan Negeri Malang. Untuk nomor teleponnya silahkan dilihat di depan pintu ruang persidangan. Baik, selanjutnya untuk penuntut umum, saya dan siap mengikuti persidangan. Saya dan siap yang mulia. Baik, untuk terdakwa sudah berada di pengadilan? Sudah yang mulia. Baik, selanjutnya sudah diperiksa untuk kelengkapan berkasnya? Sudah yang mulia. Baik, penasihat hukum, saya dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saya dan siap yang mulia. Silakan diperiksa juga ya untuk kelengkapan berkasnya. Baik yang mulia. Baik, majelis hakim juga menghimbau pada seluruh peserta sidang untuk berperilaku tertib dengan mengaktifkan segala bentuk alat komunikasi
komunikasi. Bagi rekan media dan pers, kami izinkan untuk meliput gambar dan video, kami harap untuk mematikan lampu kilatnya. Sidang Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 100/PIB/2025/PNLG pada tanggal 17 Oktober 2025 bertempat di ruang sidang utama dengan dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, untuk penuntut umum silakan hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, Yang Mulia, petugas, tolong hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas ke dalam ruang sidang. Baik, terdakwa silakan duduk. Terdakwa bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Saya dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, selanjutnya apakah di sini benar penasihat hukum terdakwa? Benar, Yang Mulia. Baik, sesuai dengan pasal 54 KUHP di sini memang terdakwa berhak untuk mendapatkan penasihat hukumnya ya. Dan selanjutnya penasihat hukum silakan maju untuk memberikan surat tugasnya, KTPA dan juga surat sumpahnya ya. Baik, silakan maju juga ya. Yang mulia, ini surat kuasa khusus berita acara sumpah dan KTPA kami, Yang mulia. Baik, bisa dilihat ya KTPA-nya. Kami memahami. Bisa dicatatkan. Baik, penasihat hukum benar ya atas nama Rizka Agustina SHMH. Saya sendiri, Yang mulia. Dan juga Vanessa Angelina SHMH. Saya sendiri, Yang mulia. Baik, selanjutnya mengenai SK Dirjen Badilung nomor 1939 tahun 2018, di sini majelis hakim telah membuat court kalendernya. Bisa diperiksa terlebih dahulu ya. Apakah ada yang keberatan? Kami tidak keberatan, Yang mulia. Bisa ditandatangani. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, Yang mulia. Baik, berdasarkan court kalender hari ini, agenda sidang adalah pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Sebelumnya, apakah surat dakwanya sudah diberikan? Sudah, Yang mulia, sudah kami bagikan. Baik, silakan dibacakan ya. Baik, Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Malang demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 100 garing dan seterusnya. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Riwayat penahanan dianggap telah dibacakan. Dakwaan 1. Primer, bahwa terdakwa bernama Markutel Setiono pada hari Sabtu 13 September tahun 2025 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tertentu pada bulan September tahun 2025 bertempat di perkebunan kelapa Tabola Bale, Jalan Paris nomor 2, Lokaru, Kota Malang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara bahwa terdakwa langsung mendekat serta mencumi korban dengan bernafsu pada saat korban melintas tepat di depan terdakwa. Bahwa terdakwa takut ketika korban terus berteriak meminta pertolongan, akhirnya memukul kepala bagian pelipis korban menggunakan gagang parang yang diambil terdakwa di balai bambu hingga korban tak sadarkan diri. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E UU PA. Subsidiar, bahwa terdakwa bernama Markutel Setiono pada hari Sabtu 13 September tahun 2025 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada kurun waktu tertentu pada bulan September tahun 2025 bertempat di perkebunan kelapa Tabola Bale, Jalan Paris nomor 2, Lokaru, Kota Malang. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang pada hal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum 15 tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut, bahwa korban merupakan anak di bawah umur berusia 14 tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas anak atau KIA, bahwa pada saat korban melintas tepat di depan terdakwa langsung mendekat serta mencumi korban dengan bernafsu, bahwa terdakwa memukul kepala bagian pelipis korban menggunakan gagang parang hingga korban tak sadarkan diri. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 kedua junto pasal 55 KUHP. Dan kedua, primer, bahwa terdakwa bernama Markutel Setiono pada hari Sabtu 13 September tahun 2025 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada kurun waktu tertentu pada bulan September tahun 2025 bertempat di perkebunan kelapa Tabola Bale, Jalan Paris nomor 2, Lokaru, Kota Malang. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa setelah korban pingsan, terdakwa panik dan melemparkan parang ke sebarang arah hingga mengenai kaki korban Jojong Widodo yang sedang memancing di sungai. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana diuraikan di atas, kaki saksi korban Jojong Widodo diamputasi.
bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 2 KUHP. Subsidiar, bahwa terdakwa bernama Markucel Setiono pada hari Sabtu 13 September tahun 2025 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2025 bertempat di Perkebunan Kelapa Tabala Balai, Jalan Paris nomor 2, Loko Kota Malang. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa melempar parang ke sembarang arah, kaki saksi korban Jody Widodo diamputasi. Bahwa parang dilemparkan terdakwa ke sembarang arah karena dikatakan panik. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat 1 KUHP. Malang, 6 November tahun 2025, tertanda tangan penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Baik, di sini terdakwa dan penasihat hukumnya mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum. Kami memahaminya yang mulia. Baik, dengan demikian karena terdakwa sudah memahaminya, terdakwa bisa mencatat dan juga memahami keberlanjutan sidang selanjutnya karena ini menyangkut masa depan terdakwa. Bisa dimengerti ya? Baik, di sini sesuai court kalender, sidang selanjutnya adalah pembacaan nota keberatan oleh penasihat hukum pada tanggal Jumat 24 Oktober 2025. Penuntut umum pastikan terdakwa tetap ditahan dan hadirkan dalam persidangan selanjutnya. Dengan demikian sidang ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 100/B/2025/PN-MLG bertempat di ruang sidang utama dengan yang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Terdakwa silakan duduk. Saya dan siap menutup persidangan hari ini. Selamat dan tahanan diperlakukan dengan baik. Baik, agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan nota keberatan oleh penasihat hukum terdakwa. Sebelumnya apakah salinan telah dibagikan? Kami akan membagikan salinan di akhir pembacaan. Baik, bisa dibacakan ya. Baik. Nota keberatan nasihat hukum terdakwa Lex semper David Remedium. Hukum selalu memberikan solusi. Majelis hakim yang mulia, penuntut umum, dan hadirin sidang sekalian, kami mempunyai pokok keberatan yang pada intinya 1. Surat dakwaan obscur libel. Yang mulia, berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Namun setelah kami cermati, surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi ketentuan tersebut karena tidak cermat dan tidak jelas dalam perumusan unsur kesalahan terdakwa. Yang mulia, penuntut umum menyusun dakwaan secara berlapis, primer dan subsidiar dengan mendasarkan pada 2 pasal dengan bentuk kesalahan strukturform yang bertolak belakang, yakni dolus dan culpa, yang mana penggabungan keduanya tidak dapat dibenarkan. Hal ini diperkuat dengan doktrin hukum pidana sebagaimana dikemukakan R. Susilo dalam KUHP dan komentar-komentarnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kesengajaan dan kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang berbeda secara esensial dan tidak dapat disusun dalam satu konstruksi dakwaan berlapis. Yang mulia, pada dakwaan ketiga penuntut umum mendalilkan bahwa perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban Jojon Widodo merupakan perbuatan terpisah yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perbuatan cabul terhadap korban Srintil Megawati, sebagaimana yang didalilkan pada dakwaan aku. Hal ini tidak sesuai dengan unsur konkursus realis bagaimana diatur dalam pasal 65 dan pasal 66 KUHP, sehingga sudah seharusnya perbuatan tersebut dipisahkan dalam berkas perkara tersendiri. Yang mulia, dengan demikian surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi pasal 143 ayat 2 huruf D KUHP, dan oleh karena itu surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memutus dan menyatakan 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. 3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, tim penasihat hukum terdakwa. Terima kasih yang mulia. Baik, di sini penuntut umum memahami nota keberatan dari penasihat hukum. Kami memahaminya yang mulia. Akan menunjukkan tanggapan? Kami akan mengajukannya tanggapan. Baik, sesuai dengan court kalender, sidang akan kita laksanakan pada tanggal 31 Oktober 2025. Untuk penuntut umum, silakan terdakwa tetap ditahan dan hadirkan dalam sidang selanjutnya. Anda mengerti ya? Dengan demikian, sidang ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 100 dan seterusnya bertempat di ruang sidang utama dengan yang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Terdakwa silakan duduk. Siap dan siap mengikuti persidangan. Selamat dalam tahanan diperlakukan dengan baik. Baik, agenda sidang kita pada hari ini ada pembacaan tanggapan nota keberatan oleh penuntut umum. Untuk salinan akan dibagikan setelah pembacaan atau sekarang? Kami akan membagikannya setelah pembacaan yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, terima kasih yang mulia.
Kejaksaan Negeri Malang demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan penasihat hukum. Yang Mulia Majelis Hakim, yang kami hormati penasihat hukum terdakwa serta para pengunjung sidang. Berdasarkan keberatan penasihat hukum atas surat dakwaan, kami berikan pendapat sebagai berikut. 1. Keberatan mengenai surat dakwaan obskur libel. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di dalam keberatan yang telah disusun oleh penasihat hukum terdakwa dengan majelis hakim, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penasihat hukum menyatakan surat dakwaan yang telah disusun oleh jaksa penuntut umum tidak cermat dan tidak jelas dengan alasan yang tidak mendasar atau tidak masuk akal. Sehingga surat dakwaan dengan nomor register perkara PDF 100 dan seterusnya telah kami susun sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, yang menyatakan bahwa surat dakwaan harus memuat 1. Memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum. 2. Memuat identitas terdakwa secara lengkap. Dan 3. Memuat uraian perkara secara cermat, jelas, lengkap, sesuai dengan tindak pidana yang telah didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan secara rinci. Sebagaimana diatur di dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, menyatakan suatu surat dakwaan tidak memenuhi syarat di atas, maka dakwaan yang telah disusun batal demi hukum. Surat dakwaan dikategorikan sebagai surat dakwaan yang tidak jelas ketika uraian perbuatan terdakwa ketika perumusan suatu delik tidak sesuai dengan perbuatan. Surat dakwaan dinyatakan tidak jelas ketika tidak memuat waktu dan tempat di mana perkara tersebut terjadi, atau ketika penggunaan bahasa Indonesia terlalu terbelit-belit sehingga susah dimengerti atau menimbulkan suatu keambiguan, khususnya bagi terdakwa untuk dapat membela diri dengan benar. Surat dakwaan yang telah kami susun telah dibacakan di depan persidangan. Menurut kami, surat dakwaan yang telah kami susun telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Karena dalam surat dakwaan sudah tercantum dengan jelas tanggal, identitas terdakwa, serta telah menguraikan secara cermat dan jelas mengenai jenis tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana secara runtut. Malam 31 Oktober 2025, tertandatangan penuntut umum. Terima kasih Majelis Hakim. Baik, untuk terdakwa dan penasihat hukum memahami dengan tanggapan atas nota keberatan dari penuntut umum. Kami memahaminya yang mulia. Baik. Dengan demikian, agenda sidang kita selanjutnya adalah pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim pada tanggal 7 November 2025. Penuntut umum pastikan terdakwa tetap ditahan dan hadirkan dalam persidangan selanjutnya. Baik, yang mulia. Dengan demikian, sidang ditutup. Yang mulia. Sidang Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 100 dan seterusnya bertempat di ruang sidang utama dengan ini dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, terdakwa silakan duduk. Saya dan siap mengikuti persidangan. Sama dalam tahanan diperlakukan dengan baik. Cukup baik. Baik, agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim. Harap diperhatikan ya. Putusan sela dengan nomor register perkara 100 dan seterusnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara atas terdakwa Markucel Stiono. Identitas dan riwayat penahanan terdakwa dianggap telah dibacakan. Tentang duduk perkara dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa berikut pertimbangan atas keberatan. Menimbang bahwa terhadap materi keberatan terkait surat dakwaan obskur libel dengan adanya penggabungan dolus dan culpa, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya asas subsidiaritas dalam praktik pengadilan yang telah mengembangkan terkait dolus dan culpa, juga terkait konkursus realis dapat digabung menjadi satu dakwaan ketika dakwaan disusun secara alternatif atau subsidiar, sehingga dapat mengantisipasi para pelaku tindak pidana yang tidak bisa melakukan penuntutan dan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dengan demikian, keberatan tim penasihat hukum terdakwa mengenai surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keberatan tim penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan. Memperhatikan pasal 156 ayat 1, pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, UU nomor 48 tahun 2009, UU nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Terdakwa silakan berdiri. Mengadili 1. Menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa tidak diterima untuk seluruhnya. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 100 dan seterusnya atas nama terdakwa Markucel Stiono di atas. 3. Menetapkan untuk terdakwa tetap ditahan. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Terdakwa silakan duduk kembali. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Malang pada hari Jumat tanggal 7 November 2025 oleh saya Seni Lovita Hapsari SIM selaku Hakim Ketua
Fitrianti Nurarisa SMH dan Elsa Putri Kartiasa SMH masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibantu oleh panitera pengganti Abdullah Azam, dan dihadiri oleh penuntut umum serta terdakwa yang dihadiri oleh penasihat hukumnya. Baik, untuk terdakwa di sini memahami ya putusan selanjutnya. Baik, apabila saudara terdakwa keberatan dapat mengajukan upaya perlawanan disertai dengan pokok-pokok keberatan, bisa dibantu oleh penasihat hukum juga. Baik, untuk selanjutnya agenda sidang adalah pemeriksaan alat bukti oleh penuntut umum pada tanggal 14 November 2025. Kami himbau pada penuntut umum maupun penasihat hukum untuk menghadirkan saksi maupun ahli yang dianggap perlu sesuai dengan SEMA nomor 2 tahun 1985 tentang penyelesaian saksi, agar saksi ini tidak memberikan keterangan yang sama. Dapat mengerti ya? Baik, Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 14 November 2025 dan penuntut umum silakan tetap tahan terdakwa dan hadirkan dalam sidang selanjutnya. Dengan demikian sidang ditutup. Sering Yang Mulia. Sidang Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 100 dan seterusnya bertempat di ruang sidang utama dengan yang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Terdakwa silakan duduk. Saya dan siap ikuti persidangan. Selamat dalam tahanan diperlakukan dengan baik. Baik, agenda sidang kita pada hari ini adalah pemeriksaan alat bukti oleh penuntut umum. Sebelumnya, apakah penuntut umum untuk saksi dan ahlinya sudah hadir? Sudah, Yang Mulia. Di sini kami akan menghadirkan 6 orang saksi dan 2 orang ahli, Yang Mulia, serta barang bukti yang kami sudah daftarkan kepada panitera pengganti. Benar, barang bukti sudah dititipkan? Betul Yang Mulia. Penuntut umum telah mendapatkan setidaknya 4 barang bukti. Yang pertama adalah celana milik Jojo Yang Mulia, kemudian parang milik Mark Kucel, kemudian bekal milik Sentil, serta alat pancing milik Jojo Yang Mulia. Sudah sesuai barang buktinya? Sudah, Yang Mulia. Dan saksi siapa yang akan dihadirkan pertama kali? Saksi korban Sentil Megawati, Yang Mulia, di mana saksi ini akan menerangkan tentang awal mula mengenal terdakwa serta kronologi tindak pidana yang dilakukan korban. Namun, karena saksi kami merupakan anak di bawah umur, maka berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang PSDK, maka saksi akan didampingi oleh LPSK. Baik, silakan dihadirkan. Baik, Yang Mulia. Tugas. Hadirkan saksi korban Sentil Megawati ke dalam ruang sidang. Baik, silakan duduk. Saksi, saya dan saya ikuti persidangan hari ini. Siap, tapi sedikit pusing. Baik, nanti sudah tidak kuat, segera beritahu kami ya. Ya, Ibu. Bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa. Saksi mengenal atau mengetahui terdakwa mempunyai hubungan darah atau semenda juga? Hanya mengenal tapi tidak memiliki hubungan darah atau semenda. Mengenal tempat sidang hari ini? Tidak, Ibu. Dan selanjutnya untuk saudari dari LPSK bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa, Yang Mulia. Saya dan siap mengikuti persidangan. Saya dan siap. Mengenal atau mempunyai hubungan darah atau semenda dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Mengenal tempat sidang hari ini? Tidak, Yang Mulia. Baik, saksi maupun dari saudari LPSK silakan maju untuk memberikan kartu identitas, surat tugas dan CV-nya ya. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan kembali ke tempat. Jadi kami periksa identitas dulunya ya, saksi. Nama, Sentil Megawati, tanggal lahir. Malam 21 Oktober 2011. Alamat, Jalan Anggrek Garuda nomor 14. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, bangsa Indonesia, status pelajar, benar ya? Benar. Baik, untuk saudari LPSK, nama, Aida Berkali, tempat tanggal lahir, Surabaya, nomor 19. alamat, 971 Alokota Kamar. jenis kelamin perempuan, agama Islam, bangsa Indonesia, benar ya? Baik, karena di sini saksi masih berumur 14 tahun ya, maka berdasarkan pasal 171 KUHP, saksi tidak disumpah, namun kesaksian saksi akan kami jadikan sebagai petunjuk. Dapat mengerti ya? Baik, bisa dilanjutkan penuntut umum? Baik, Yang Mulia, terima kasih. Selamat pagi, Ade. Pagi, Pak. Bisa diterangkan kapan Ade dan bagaimana mulai mengenal dengan Pak Mark Kucel? Aku kenal Om itu mungkin sekitar 1 tahunan. Setiap aku nganterin bekal makan siang ayah ke tempat kerja, Pak. Sebelumnya apa Om itu pernah menggoda Ade? Untuk menggoda secara fisik tuh enggak, tapi kadang kayak manggil-manggil cewek cantik sambil bersiul-siul gitu. Tapi aku nggak pernah merespon. Apa yang Om mau lakukan pada Ade? Pada hari itu, Ibu. Iya. Jadi pada siang itu aku mau nganterin bekal ke tempat ayah kayak biasanya. Terus ada Pak Markucel di balai bambu, dia ngeliatin, tapi aku nggak peduliin. Terus tiba-tiba dia mendekat, terus meluk aku erat gitu sambil menciumi aku gitu. Tapi
Aku di situ langsung teriak, tapi nggak ada yang respon sama sekali, nggak ada yang menolong. Terus tiba-tiba kepala belakang aku dipukul. Aku nggak ingat apa-apa lagi. Baik, terima kasih saksi. Dari kami cukup ya. Baik, penasihat hukum bisa dilanjutkan? Baik, terima kasih yang mulia. Baik adik, izin bertanya ya. Apakah saat itu terjadi percakapan terlebih dahulu dengan Pak Marco Cel ini? Seingat aku nggak ada, tiba-tiba langsung dekat. Aku sambil mencium itu. Baik. Baik, Ibu izin melanjutkan ya. Jadi, apakah tindakan menggoda dengan perkataan yang membuat adik ini kurang nyaman yang dilakukan oleh Omar Kucal terhadap adik, disertai dengan iming-iming akan memberikan sesuatu? Oh, nggak ada, karena aku nggak ngerespon. Baik. Berarti apakah Omar Kucal itu sempat mengatakan sesuatu pada adik saat mendekat? Misalnya kayak kalimat rayuan atau kalimat cinta sebelum kemudian adik itu berteriak? Aku nggak ingat jelas sih, Bu, tapi kayak aku nggak ingat, Bu. Baik, terima kasih ya adik. Dari kami cukup ya, Bu ya. Baik, penuntut umum ada pertanyaan tambahan? Tidak yang mulia. Baik adik, setelah perbuatan Pak Marco Cel pada tanggal 13 September 2025, bisakah adik jelaskan dampak yang adik alami sejak kejadian tersebut? Sejak itu aku nggak berani keluar rumah, soalnya aku malu kalau dilihat orang-orang. Terus aku jadi nggak bisa tidur, Bu, tiap malam karena keinget kejadian itu terus. Baik, penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa ada tanggapan? Tidak yang mulia. Nggak benar itu yang mulia. Wah, Bisa nggak dijelaskan? mau, Bu. Aku Tenang nggak ya, mau. saudara saksi, bisa ditenangkan ya? Saya waktu itu cuman berusaha menolong dia karena lihat dia itu mau masuk kubangan yang Itu mulia. bohong, Saya nggak sangat kayak benci gitu. yang Tenang ya mulia. semuanya, tenang, mohon tenang semuanya. Baik, terdakwa bisa memberikan keterangan tersebut lebih lanjut melalui pledoi pribadinya ya. Baik, yang mulia. Saudara LPSK bisa menenangkan saudara saksi. Baik, saksi jika keterangan Ade dibutuhkan lebih lanjut, apakah bersedia untuk dihadirkan kembali? Bersedia, Ibu. Baik, saudara Ade dan juga LPSK silakan meninggalkan ruangan dan membuka tinta, CV serta surat tugasnya di panitera pengganti setelah persidangan berakhir ya. Hati-hati Ade. Baik, selanjutnya saksi siapa yang akan dihadirkan? Selanjutnya saksi Joko Suswanto yang mulia yang selaku ayah dari korban Serintil dan rekan kerja dari terdakwa yang akan menerangkan tentang kesaksiannya ketika melihat Serintil jatuh pingsan. Ya. Berarti saudara saksi ini usianya sudah lanjut ya? Sudah. Baik. Dengan demikian kami akan melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Dengan demikian sidang ditunda. Baik, sidang bisa kita lanjutkan ya. Untuk saudari saksi dari penuntut umum tadi atas nama Joko Suswanto benar? Benar. Bisa dihadirkan? Baik yang mulia, petugas, hadapkan saksi Joko Suswanto ke dalam ruang sidang. Baik, silakan dulu. Saksi bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa, Saya dan siap ikuti persidangan? bisa. Mengenal atau memiliki hubungan darah maupun sebenarnya dengan terdakwa? Mengenal tapi jangan ketemu dalam. Mengenal apa sidang hari ini? Iya. Baik, saksi silakan maju untuk memberikan kartu identitasnya. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, saksi kami periksa terlebih dahulu ya. Nama, Joko Suswanto. tempat tanggal lahir, Kepanjang 13 Januari 1977. alamat, Jalan Tidur Kanan 12. pekerjaan, Beras pasar sebagai guru Islam. jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, benar ya? Baik saksi, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, di sini saksi harus disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Anda paham ya? Baik, disumpah dan saksi silakan mengambil tempat. Saksi silakan mengambil sikap tangan kanan di atas telinga membentuk huruf V dan tangan kiri di atas Alkitab. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji sebagai saksi dalam persidangan ini sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan dengan sebenarnya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang benar. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Juru sumpah dan saksi silakan pada depan. Baik, penuntut umum bisa dilanjutkan pertanyaannya. Terima kasih yang mulia. Selamat pagi saudara saksi. Saudara berada di mana pada saat kejadian? Pada saat kejadian saya sedang mengantarkan hasil kecelakaan itu ke bos saya di jembatan ini bersama Siti sama Adi. Bisa dijelaskan saudara, pada saat itu apa yang saudara lihat dari kejadian? Biasanya di hari Sabtu itu anak saya Serintil suka nganterin bekal. Jadi hari itu saya pulangnya semangat, pas saya sampai ke Balai Bambu, saya lihat Serintil udah terkapar pingsan. Apakah saudara mengetahui hal lain pada saat di tempat kejadian? Pada saat di tempat kejadian saya awalnya cuma fokus ke anak saya doang. Terus lama-kelamaan pas saya dengar kayak ada suara teriakan laki-laki dari sekitar daerah sungai.
Habis itu saya minta tolong ke teman saya, Sisi sama Andi itu buat ngecek ke sana. Tiba-tiba saya lihat ada laki-laki lagi, terus dikejar sama laki-laki lain. Habis itu tiba-tiba yang saya bingung kenapa Andi ini ikut ngejar juga. Tapi saya nggak terlalu nyari-nyari tahu lebih lanjut, soalnya saya fokus waktu itu ke anak saya. Terima kasih saksi, dari kami cukup yang mulia. Baik, penasihat hukum bisa dilanjutkan? Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saksi, pernahkah saksi mengamati interaksi antara Pak Markucel dengan anak saksi ketika anak saksi ini mengatakan bekal untuk Anda? Tidak pernah ya? Baik, selanjutnya, saksi pernahkah saksi melihat tindakan yang mencurigakan dari Pak Markucel ini terhadap Serintil selama Serintil ini berada di perkebunan? Tindakannya sama normal. Normal ya saksi? Baik, selanjutnya, berarti pada saat saksi bertemu dengan Markucel setelah dilaporkan, apakah Pak Markucel langsung meminta maaf dan menyatakan menyesal atas perbuatannya? Ya, itu waktu di kantor polisi, waktu saya dipanggil, itu Pak Markucel mohon sebagai meminta. Berarti kemudian apakah saksi pernah melihat adanya gerak-gerik tidak nyaman dari Serintil pada saat Markucel yang sedang berinteraksi? Baik, terima kasih saksi. Jadi kami cukup yang mulia. Baik, untuk penuntut umum ada pertanyaan tambahan? Tidak yang mulia. Baik, saksi. Tadi saksi menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa sejak SMA dan merupakan rekan kerja. Selama saksi mengenal terdakwa, apakah saksi pernah melihat perbuatan terdakwa yang menunjukkan perbuatan cabul atau genit kepada perempuan lain selain anak saudara? Itu pun yang saya bingung kayak bahkan anak saya selama ini tindakannya tuh kayak normal-normal aja. Makanya saya tuh kayak gak nyangka banget ternyata teman saya sendiri gitu loh yang mencabulin apa aja. Baik, untuk terdakwa ada tanggapan? Nggak ada yang mulia. Penasihat hukum, penuntut umum? Tidak yang mulia. Baik, saksi, jika keterangan saksi dibutuhkan kembali, apakah bersedia untuk dihadirkan dalam persidangan? Baik, saksi silakan meninggalkan ruangan dan mengambil kartu identitas di meja panitia pengganti sampai persidangan berakhir ya. Baik, saksi siapa yang akan dihadirkan selanjutnya? Selanjutnya saksi Hanini Syaroni yang mulia yang akan menerangkan kejadian di TKP serta inisiatif saksi untuk mengejar terdakwa. Baik, bisa dihadirkan. Baik, petugas tolong hadirkan saksi atas nama Handini Syahroni ke dalam ruang sidang. Saksi silakan duduk. Saksi bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Saya dan siap mengikuti persidangan. Mengenal atau memiliki hubungan darah maupun rendah dengan terdakwa? Benar, yang mulia, saya tapi tidak memiliki hubungan darah maupun saudara. Baik, benar tengah sidang hari ini? Tidak pernah. Baik, silakan maju meja majelis hakim untuk memberikan kartu identitasnya ya. Baik, silakan kembali. Kami periksa dulu ya identitasnya. Nama, Tadi ini syarat. tempat tanggal lahir, Tanggal 19 alamat, Jalan Rumah Andong nomor 130 Tahu Baru Malang. pekerjaan, Jelas asal sebagai ibu. jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, benar ya? Baik, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 kuhap, maka saksi harus bersumpah terlebih dahulu. Saksi dan bersumpah silakan ke tempat. Baik, saksi ketika dalam saya, demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat. bahwa saya akan memberikan pendapat. Mohon maaf saksi bisa ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan dengan sebenarnya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saksi dan bersumpah saat kembali ke tempat. Baik, penuntut umum bisa diajukan pertanyaannya. Terima kasih yang mulia. Selamat pagi saudara saksi. Bagaimana sikap dan perilaku terdakwa selama Anda mengenal terdakwa? Selama saya mengenal Muhammad Kucil sih nggak ada yang aneh-aneh Bu sebenarnya. Tapi saya sebenarnya sempat melihat Muhammad Kucil menatap dengan aneh setiap ada Serintil. Mungkin karena memang anaknya Pak Joko ini cantik sih. Mungkin bisa jelaskan apa yang saudara saksi ketahui pada saat kejadian TKP kemarin dan kemudian mengapa saksi pada saat itu inisiatif untuk mengejar terdakwa? Ya, waktu itu saya, Pak Joko, dan Bu Siti lagi ada di jembatan timbang di daerah Dewan Daru untuk mengantar hasil petik kelapa dan kami mau berencana untuk beristirahat di balai seperti biasanya. Kata Pak Joko, anaknya si Serintil akan mengantarkan bekal makanan siang. Jadi kami ke sana, setibanya kami di balai, ternyata Serintil sudah jatuh pingsan. Di situ kami kaget. Nah, kemudian kami mendengar suara di area sungai ribut-ribut seperti itu. Nah, saya dengan Bu Siti di situ hendak memeriksa, ternyata Pak Kucil ini sudah dikejar-kejar orang seperti itu. Makanya saya berinisiatif mengejar dan kemudian saya melihat Pak Kucil ini berlari dengan ketakutan. Saya pikir kenapa Bapak ini gitu. Ternyata benar saja ketika saya mengejar dengan salah satu bapak di sana, Pak Mariadi namanya. Ternyata Pak Markucel ini
habis melempar parang dan melukai orang di sana seperti itu. Dia sempat teriak minta tolong pas kami tangkap, tapi kami langsung bawa ke polsek seperti itu. Terima kasih saksi, dari kami cukup yang mulia. Baik, penasihat hukum silakan. Terima kasih yang mulia. Baik. Saksi, tadi saksi menyebutkan bahwa saksi ini pernah melihat tatapan aneh Pak Markuca terhadap Serintil ya. Seberapa sering saudari ini melihatnya? Kemudian sebagai rekan kerja dari Pak Markucel sendiri, apakah saudari ini pernah mendengar Pak Markucel berbicara tentang kekagumannya dengan Serintil? Cukup sering sebenarnya Bu, saya melihat Pak Markucel melihat dengan pandangan yang aneh kepada Serintil. Tapi saya tidak pernah mendengar Pak Markucel sendiri bilang kekaguman kepada Serintil. Baik, selanjutnya apakah pada saat saksi mengejar dan menangkap Markucel terdapat kata-kata ancaman atau perlawanan dari Markucel? Tidak. Baik, terima kasih saksi. Dari kami cukup yang mulia. Penuntut umum ada pertanyaan tambahan? Tidak yang mulia. Saksi, apakah Anda pernah melihat terdakwa melakukan perbuatan cabul atau tindakan tidak pantas pada korban atau bahkan perempuan lainnya? Ya, yang mulia. Saya cukup sering melihat Pak Markucel menatap dengan aneh, dan kemudian saya mendengar Pak Markucel ini sering menggoda Serintil dengan ucapan cantik cewek seperti itu. Baik, ada tanggapan? Tidak. Baik, saksi, jika keterangan saksi dibutuhkan lebih lanjut, apakah bersedia untuk dihadirkan dalam persidangan? Bersedia. Baik, silakan meninggalkan ruangan dan mengambil kartu identitas meja panitera pengedis setelah persidangan selesai. Baik, untuk penuntut umum, saksi siapa yang akan dihadirkan selanjutnya? Selanjutnya saksi korban Jajang Widodo yang mulia yang akan menerang kronologi yang menimpanya serta bagaimana parang bisa menancap di kakinya. Baik, silakan dihadirkan. Baik, tugas tolong hadirkan saksi atas nama Jajang Widodo ke dalam ruang sidang. Baik, petugas bisa dibantu ya. Pelan-pelan saja saksi. Saksi siap? Siap, ya. Bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa, ya. Saya dan siap ikuti persidangan? Siap, siap. Mana teman tunggu dari Ombudsman dengan terdakwa? Tidak, ya. Mana telah sidang hari ini? Tidak, yang mulia. Baik, bisa diserahkan untuk kartu identitasnya, petugas silakan bantu. Baik, terima kasih. Baik, saksi, kami periksa terlebih dahulu ya. Nama, Sudah gitu. tempat tanggal lahir, Surabaya 13 April 1940. alamat, Jalan Bandung 17 Selama. pekerjaan, Buruh. jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, benar ya? Benar, ya. Baik, saksi di sini sebelum memberikan keterangannya, saksi harus disumpah terlebih dahulu. Untuk bersumpah silakan mengambil tempat. Baik, saksi ketika kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saksi dan juru sumpah silakan bersumpah. Baik, penuntut umum bisa diajukan pertanyaannya. Baik yang mulia, selamat pagi saksi. Selamat pagi. Bisa saksi ceritakan kronologi pada saat itu? Pada waktu itu saya bersama dua teman saya sedang memancing di sungai, dan sungai tersebut berada di bawah kebun bola balik. Dan ketika saya ngobrol, saya mendengar suara teriakan dari arah kebun bola balik. Tapi saya bersama teman saya cuek aja karena memang sering di sana terdengar suara teriakan. Setelah itu tiba-tiba ada parang yang terjatuh dan tepat jatuh di betis saya. Rasanya sakit banget, Pak. Tadi saudara menyebutkan kalau biasanya saudara itu melihat ada parang jatuh di kaki saudara. Nah, saudara apakah melihat siapa yang melempar parang tersebut? Saya nggak melihat, soalnya posisi saya di bawah. Apa yang saudara ketahui setelah kejadian tersebut? Yang setelah kejadian tersebut, teman saya namanya Broto, dia menelepon ambulans, sedangkan teman saya yang bernama Mariani, dia mengejar seseorang yang mungkin saya duga itulah pelaku dari pelemparan parang tersebut kepada saya. Terima kasih saksi, dari kami cukup yang mulia. Penasihat hukum silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saksi. Apakah antara saksi dengan klien kami ini sebelumnya pernah ada masalah pribadi sebelumnya? Saya nggak pernah ada masalah pribadi dengan tersangka. Baik, berarti apakah posisi saksi dan teman-teman pada saat itu terlihat jelas dari atas? Posisi saya tidak terlihat jelas karena di atas saya terdapat tanaman-tanaman yang cukup rindang. Baik, berarti pada saat parang dilempar, apakah saksi menyadari arah datangnya lemparan tersebut? Tidak, saya hanya menyadari sesaat setelah parang tersebut mengenai kaki saya. Baik, terima kasih saksi. Jadi kami cukup yang mulia. Penuntut umum ada pertanyaan tambahan? Dari kami cukup yang mulia. Baik, saya lanjutkan ya saksi. Tadi saksi menerangkan bahwa terkena parang pada saat memancing di sungai. Lalu, apakah saat terkena parang tersebut saksi melihat ada orang di sekitar tempat kejadian? Saya tidak melihat karena saya merasa kesakitan. Baik, di sini saya melihat bahwa kaki saudara mengalami amputasi. Bagaimana kondisi saksi ini dalam menjalani kegiatan sehari-hari? Apakah ada kendala?
Saya cukup terkendala karena ya seperti bisa dilihat saya hanya memiliki satu kaki dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Sampai sekarang masih menjalani perawatan medis? Iya. Apakah ada itikat baik dari terdakwa ini? Tidak ya, Mulia. Terdakwa ada tanggapan? Aduh, Bu. Jadi maaf ya Mas Jojon ya. Saya itu sebenarnya kemarin ini loh Mas, saya itu nggak ada niat melukai Mas sama sekali. Nah saya waktu Mas kena itu saya takut Mas. Saya mau ganti rugi tanggung jawab ya, saya nggak ada uang. Mas, Anda itu udah miskin, nggak usah susah. Mohon tenang ya semuanya, hargai persidangan kali ini. Saksi silakan bersikap sopan dan dengarkan penjelasan dari terdakwa terlebih dahulu. Mau ingin disampaikan kembali? Iya, pokoknya saya minta maaf Bu. Saya mau ganti rugi itu nggak ada uang Bu. Baik, silakan disampaikan juga pada pledoi pribadinya ya. Saksi cukup? Baik, apabila keterangan saksi dibutuhkan kembali, apakah bersedia dihadirkan dalam persidangan? Iya, Mulia. Baik, saksi silakan meninggalkan ruangan dan mengambil kartu identitas di meja panitera pengganti setelah persidangan berakhir. Petugas bisa dibantu? Baik, hati-hati ya saksi. Baik, untuk saksi selanjutnya ada dari siapa penuntut umum? Selanjutnya saksi Maria Dila Adalia yang mulia yang akan menerangkan tentang melihat terdakwa lari dan mengejar terdakwa. Baik, silakan. Baik Yang Mulia, petugas hadirkan saksi atas nama Maria Dila Adalia ke dalam ruang sidang. Baik, saksi silakan duduk. Saksi bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Saya dan siap mengikuti persidangan? Saya siap, tetapi agak sedikit saja. Baik, jika sudah kuat, segera beritahu kami ya. Baik, Bu. Mengenal atau memiliki hubungan darah maupun sebenarnya dengan terdakwa? Tidak, Bu. Mengenal sidang hari ini? Tidak, Bu. Baik, bisa diserahkan kartu identitasnya ya. Baik, silakan mulai apa? Baik, kami periksa identitasnya dulu ya. Nama, Maria Dila Adalia. tempat tanggal lahir, Malam 14 Juni 1992. alamat, Jalan Bogor nomor 42, Jatimulyo, Lombok Malam. pekerjaan saudara, Purpabrik. jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, benar ya? Benar, Bu. Baik, sebelum memberikan keterangannya, saksi harus disumpah terlebih dahulu. Silakan juru sumpah dan saksi mengambil sikap ya. Baik, saksi silakan tangan kanan di atas membentuk huruf V dan tangan kiri di atas Al-Quran. Ikuti kata-kata saya ya. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji sebagai saksi dalam persidangan ini sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan dengan sebenarnya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang Semoga sebenarnya. Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Saksi dan juru sumpah silakan dibantu. Baik, untuk penuntut umum bisa diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selamat pagi saksi. Baik, Pak. Apakah saudara tahu bahwa yang melempar parang itu adalah terdakwa? Awalnya saya nggak tahu Pak, cuman pas teman saya itu kena parang, saya kan langsung ke arah kebun kelapa, ke arah kemana parang itu terjatuh. Nah, di situ saya melihat seseorang berlari seperti orang panik. Lalu ketika saya kejar dan saya tangkap, ternyata saya baru tahu itu adalah Pak Markus ini. Saudara melihat dengan jelas bagaimana parang mengenai kaki korban. Oh, saya melihat dengan jelas Bu, tepat di depan mata saya teman saya terkena parang di kakinya. Apakah benar saudara yang membawa terdakwa ke Polsek Lokoar? Ya benar, saya sama salah satu ibu-ibu, kalau nggak salah namanya Bu Handini, yang membawa terdakwa ini ke Polsek. Baik, terima kasih saksi. Dari kami cukup yang mulia. Penasihat hukum silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik saksi, apakah saksi memiliki kecurigaan mengenai pelemparan parang tersebut dilakukan secara sengaja atau memang karena spontan saja? Oh, kalau itu saya kurang tahu, Bu. Soalnya yang saya tahu itu teman saya udah langsung kena parang aja kakinya. Untuk sengaja atau tidaknya saya kurang tahu. Baik, berarti saksi tahunya parang itu tiba-tiba jatuh gitu ya? Iya, Bu. Baik, terima kasih saksi. Dari kami cukup Yang Mulia. Penuntut umum ada pertanyaan tambahan? Cukup yang mulia. Baik, saksi. Apakah ada saksi mata langsung selain saksi dan korban saat parang mengenai korban? Oh, ada yang mulia. Teman saya namanya Broto Seno Subianto. Itu kami bertiga lagi mancing. Pak Jojon itu kan yang terkena parang. Saya yang mengejar terdakwa ini ke kebun kelapa. Lalu Broto itu dia yang menelpon ambulan untuk menolong Jojon. Baik, saksi saya lanjutkan. Tadi saksi menerangkan bahwa ada perempuan lain yang ikut mengejar terdakwa. Apakah saksi tahu dari mana perempuan itu mengetahui peristiwa tersebut? Saya kurang tahu Bu kalau itu, soalnya saya nggak kenal juga di awalnya sama ibu-ibu itu. Bu Handini itu tiba-tiba datang aja, ikut ngejar dan ikut nangkap terdakwa waktu itu sama saya. Baik, saya lanjutkan ya. Di sini saksi menangkap terdakwa benar? Benar. Setelah saksi menangkap terdakwa, apakah ada perlawanan yang dilakukan oleh terdakwa ini? Oh, kalau perlawanan terdakwa ini nggak bisa ngelawan karena kuncian yang saya lakukan mungkin terlalu keras ya Bu. Dari penuntut umum, penasihat hukum terdakwa ada tanggapan? Dari kami cukup ya, Bu. Baik, saksi jika keterangan saksi dibutuhkan lebih lanjut, apakah bersedia untuk dihadirkan kembali? Bersedia ya Bu. Baik, silakan meninggalkan ruangan dan mengambil kartu identitas meja panitera pengganti setelah persidangan selesai ya. Baik, untuk penuntut umum, saksi siapa yang akan dihadirkan selanjutnya?
Selanjutnya adalah saksi Brotosono Subianto yang mulia, yang akan menerangkan mengenai kesaksiannya saat parang menancap di kaki korban Jojo Widodo. Silakan dihadirkan. Baik yang mulia, tugas hadirkan saksi atas nama Brotosono Subianto dalam ruang sidang. Baik, saksi silakan duduk. Bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Saya dan siap mengikuti persidangan. Siap dan sakit hari ini. Baik, kalau sudah tidak puas, segera beritahu kami ya. Mengenal mengenai hubungan darah maupun sebenarnya dengan terdakwa? Tidak. Mengenal pola sidang hari ini? Tidak. Dan bisa diberikan lengkap identitasnya ya. Baik, silakan kembali ke tempat. Kita periksa identitasnya. Nama, Brotosono Subianto. tempat tanggal lahir, Malam 9 Januari 1980. alamat saudara, Dalam meja pada tanggal nomor 18. pekerjaan. Wira swasta. Baik, jenis kelamin laki-laki agama Hindu, kebangsaan Indonesia, benar ya? Benar. Baik, di sini karena saksi beragama Hindu benar? Baik, silakan mengambil sikapnya. Jujur silakan bantu. Baik, saksi silakan ikuti kata saya ya. Om Anta Paramawisesa saya bersumpah Pemantau para Mawisesa saya bersumpah sebagai saksi dalam persidangan ini sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan dengan sebenarnya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang dan sebenarnya. tidak ada lain daripada Om Sati Sati Om. Om Sati Sati. Jujur sumpah dan saksi silakan bantu. Baik, untuk penuntut umum silakan diajukan pertanyaannya. Terima kasih yang mulia. Selamat pagi saksi. Pada saat kejadian apa yang saudara saksi lakukan? Saya sedang masuk ke ruangan sungai bersama Jojo dan Alia. Pada saat itu, apakah saudara melihat langsung bagaimana parang yang menancap di kaki korban? Saya menyaksikan dengan jelas bagaimana parang tersebut jatuh dari atas lalu mengenai kaki Jojo. Apakah saudara mengetahui siapa yang melempar parang tersebut? Yang saya lihat dia laki-laki dan setelah dia melempar ke bawah dia langsung melari. Terima kasih saksi. Dari kami cukup yang mulia. Penasihat hukum silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik saksi. Selain di pelipis, apakah saksi menemukan tanda-tanda kekerasan fisik lain? Baik, untuk penasihat hukum silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik saksi, apakah saksi melihat jelas bagaimana Pak Markuca melempar parang tersebut? Ya, saya melihat laki-laki tersebut melempar parang ke arah bawah lalu mengenai kaki Jojo. Baik, bisa saksi terangkan, apakah saat melempar parang tersebut Pak Markucel ini sudah terlihat mengetahui keberadaan saksi, Jojon, dan Pak Mariadi di bawah tepi sungai tersebut? Sepertinya tidak pun, soalnya waktu dia melempar ke bawah dia terlihat panik dan langsung lari gitu. Tidak ya saksi? Baik, terima kasih saksi dari kami cukup ya mulia. Baik, penuntut umum ada pertanyaan tambahan? Cukup yang mulia. Baik, saya lanjutkan ya saksi. Selama saudara memancing di sungai ini, apakah pernah atau mengalami kejadian serupa? Tidak pernah yang mulia. Baik, sebelumnya apakah Anda sering memancing di sungai tersebut? Sering yang mulia. Pernah melihat terdakwa? Tidak pernah. Baik, selanjutnya pada tanggal 13 September 2025 atau pada saat kejadian tersebut, apakah saudara mendengar teriakan perempuan seperti meminta tolong? Saya mendengar sama-sama dia minta tolong. Setelah itu ada parang jatuh dan menancap kaki Jojo. Baik, apakah ada tanggapan? Dari kami cukup ya mulia. Dari kami cukup yang mulia. Baik, saksi jika keterangan saksi dibutuhkan lebih lanjut, apakah bersedia untuk dihadirkan kembali? Baik, silakan meninggalkan ruangan dan mengambil kartu identitas di meja panitia pengganti setelah persidangan selesai ya. Baik, untuk selanjutnya apakah masih ada saksi? Saksi sudah cukup yang mulia. Kami kurang menghadirkan 2 orang ahli. Baik, siapa ahli yang akan dihadirkan pertama? Ahli Dr. Megawati Kinanti SPFM yang mulia, yang dimana dia akan menjelaskan mengenai efek dari pemukulan benda tumpul ke kepala yang merupakan bagian vital. Baik, silakan dihadirkan. Baik yang mulia. Tugas hadirkan ahli Dr. Megawati Kinanti SPFM ke dalam ruang sidang. Baik, ahli silakan duduk. Terima kasih mulia. Bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Saya mulia. Saya dan siap mengikuti persidangan. Saya dan siapa mulia? Mana aktor hubungan darah maupun sebenarnya dengan terdakwa? Tidak tak mulia. Mana pola sidang hari ini? Tidak tak mulia. Ahli di sini dihadirkan bersama surat tugas. Benar mulia. Baik, bisa dibawa ke meja majelis hakim beserta CV dan kartu identitasnya ya. Ini tanda tangan saudara. Benar mulia. Baik. Silakan kembali ke tempat terlebih dahulu. Baik mulia. Baik, ahli kami periksa terlebih dahulu identitasnya ya. Nama lengkap, Megawati Kinanti, tempat tanggal lahir, Jakarta 25 Juli 1992. alamat, Jalan Batik nomor 1, Palang di Noyok. pekerjaan, Dokter forensik. jenis kelamin perempuan, agama Islam, bangsa Indonesia. Benar ya? Benar mulia. Baik, ahli sebelum memberikan penjelasannya, ahli harus bersumpah terlebih dahulu ya. Baik yang mulia. Silakan yang bertempat bersumpah. Baik, ahli ikuti kata saya ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat bahwa saya memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Baik, ahli dan juru sumpah silakan kembali ke tempat. Baik, di sini ahli mempunyai keahlian apa saja? Saya Keahlian atau latar belakang ahli? Oh baik, latar belakangnya sendiri saya mendapatkan S1 saya di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya di tahun 2016. Kemudian saya melanjutkan spesialisasi kedokteran forensik dan mediko legal di UI pada tahun 2018. Saat ini saya menjadi dosen di Fakultas Ilmu Kedokteran Forensik di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Dan sekarang saya juga sudah mempublikasikan sebuah buku yang berjudul Tafsir Luka dalam Praktik Forensik.
Baik, berapa kali dihadirkan dalam persidangan? Sudah sebanyak 12 kali yang mulia. Pada tahun ini 15 kali. Baik, untuk penuntut umum silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat bagi saksi. Pemeriksaan apa saja yang sudah saksi lakukan? Saya melakukan pemeriksaan luar dan menunjang CT scan. Kesimpulannya itu sidang kepala dengan atau komputer cerebri yang ditandai oleh kehilangan kesadaran pingsan atau SNAS secara fisik ditemukan 3 titik luka. Yang pertama, memar dan bengkak di pelipis kanan korban. Kedua, memar di kedua lengan atas akibat cakaman. Ketiga, memar dan luka lecet di sekitar bibir kiri korban. Cedera kepala ringan yang dialami korban tersebut tidak menimbulkan bahaya maut atau life liver, serta tidak menimbulkan hambatan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari yang Bu. Baik, dari temuan saudari tadi, di situ saudari mencatat adanya luka memar dan bengkak di kepala bagian pelipis kanan korban. Berdasarkan temuan atau keilmuan saudari, apakah efek dari benturan benda tumpul yang mengenai kepala tersebut? Baik, efek dari benturan benda tersebut menyebabkan guncangan pada otak sehingga mengakibatkan geger otak ringan yang membuat pingsan, yang membuat korban sekitar Megawati itu pingsan sesaat Bu. Namun berdasarkan CT scan tidak ditemukannya partikel otak ataupun pendarahan di dalam otak sehingga secara konsisten dengan diagnosis geger otak ringan atau komputer cerebri. Dari kami cukup yang mulia. Penasihat hukum silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik ahli, selain luka di pelipis, apakah ahli menemukan tanda-tanda kekerasan fisik lain pada tubuh korban? Benar, saya melakukan pemeriksaan. Namun kami menemukan beberapa luka memar di kedua lengan atas yang paling konsisten dengan jelas rekaman, serta luka lecet dan memar di bibir kiri korban. Namun tidak ditemukan tanda kekerasan atau di area organ intim. Baik, ahli, mengingat kasus ini melibatkan dugaan pencabulan atau kekerasan seksual, apakah ahli melakukan pemeriksaan pada organ intim korban? Dan jika iya, apa yang ahli temukan? Benar, saya melakukan pemeriksaan di organ intim, namun tidak ditemukan adanya tanda kekerasan atau robekan di organ intim tersebut. Baik, jika tidak ada temuan pada organ intim, apakah itu secara mutlak meniadakan kemungkinan telah terjadinya upaya pencabulan, ahli? Tidak meniadakan, Bu. Keadaan luka di genital hanya berarti tidak ada penetrasi atau trauma di area tersebut, namun dengan adanya luka lecet di bibir serta memar di kedua lengan atas justru konsisten dengan upaya paksaan atau delapan seperti yang didakwakan. Baik, dari kami cukup yang mulia. Penuntut umum ada pertanyaan tambahan? Tidak yang mulia. Baik, saya lanjutkan ya ahli. Apakah benar itu visum et repertum dari saksi korban perintil? Benar yang mulia. Sudah didaftarkan dalam panitera pengganti? Sudah yang mulia. Benar panitera pengganti? Benar. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi ahli menerangkan di sini terdapat cedera komotio cerebri, benar ya? Apakah cedera komotio cerebri tersebut dapat menghilangkan kesadaran secara spontan setelah benturan terjadi dalam kepala? Benar yang mulia, justru kehilangan kesadaran secara spontan setelah terjadi benturan adalah gejala paling khas dari komotor cerebri atau geger otak. Secara keilmuan, benturan yang diterima oleh korban ini cukup menyebabkan guncangan mendadak pada otak sehingga mengganggu jaringan otak sehingga menyebabkan gangguan fungsi otak sementara pada sisi otak manusia. Baik, apakah ada tanggapan? Tidak yang mulia. Dari kami cukup ya, Bu. Baik, ahli, jika penjelasan ahli dibutuhkan lebih lanjut, apakah bersedia dihadirkan dalam persidangan? Bersedia yang mulia. Baik, silakan mendalam ruangan dan terdekat identitas CV serta surat tugasnya di meja panitera pengganti. Baik, terima kasih yang mulia. Silakan untuk hadirkan ahli selanjutnya. Baik yang mulia. Selanjutnya adalah ahli Dr. Maharani Kusuma Dewi SPFM yang dimana dia menjelaskan mengenai efek dari benda berkarat yang mengenai bagian dalam tubuh manusia. Silakan. Tugas telah hadirkan saksi ahli atas nama Dr. Maharani Kusuma Dewi SPFM ke dalam ruang sidang. Ahli, silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Saya mulia. Saya dan siap mengikuti persidangan. Saya siap yang mulia. Ahli mengenal penghitungan daerah hukum sebenarnya yang terdakwa? Tidak yang mulia. Mengenal pengawas sidang hari ini? Tidak yang mulia. Ahli di sini dihadirkan bersama surat tugas. Betul yang mulia. Baik, silakan dibawa ke meja majelis hakim beserta CV dan lengkap identitasnya ya. Baik yang mulia. Baik, silakan berdiri. Terima kasih yang mulia. Baik, ahli kami periksa terlebih dahulu identitasnya ya. Nama, Maharani Kusuma Dewi, tempat tanggal lahir, Jakarta 11 Desember 1999. alamat, Dalam Indonesia nomor 30. pekerjaan, Data forensik rumah sakit Pasir Malang. jenis kelamin perempuan, agama Islam, bangsa Indonesia. Benar ya? Benar yang mulia. Baik, ahli, sebelum diberikan tugasannya, ahli harus disumpah terlebih dahulu dan mengerti ya. Kita terima yang mulia. Silakan mengingat tempatnya. Baik, ahli, silakan diberikan kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya. yang dikemukakan menurut pendapat dan kemampuan saya, Ahli bisa diulangi, yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Baik, ahli dan semua silakan kembali ke tempat. Baik, penuntut umum bisa dilanjutkan pertanyaannya. Baik yang mulia. Selamat pagi ahli. Secara keilmuan ahli,
Saya ingin bertanya, apakah efek dari benda berkarat yang mengenai bagian tubuh kita, terutama jika luka yang dihasilkan itu cukup dalam? Ya baik, menurut fisio-terapi hukum yang telah saya catat, secara medis efek tersebut dapat dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama efek mekanis, yaitu kerusakan jaringan, otot, dan pembuluh darah yang dapat menyebabkan pendarahan secara normal pada area luka. Lalu yang kedua ada efek biologis, yaitu karena luka tusuk yang dalam, seperti yang dalam oleh korban, kondisi minim oksigen menjadi lingkungan yang sangat mendukung bagi bakteri seperti Clostridium untuk berkembang biak dan menyebabkan infeksi berat. Baik kali secara spesifik, apa jadinya jika bagian tubuh terinfeksi benda berkarat yang mengandung bakteri tersebut? Baik, infeksinya dapat berkembang menjadi infeksi berupa gas ginjal, di mana bakteri seperti Clostridium itu menginfeksi dan merusak jaringan otot. Bakteri ini kemudian melepaskan racun serta gas yang menyebabkan jaringan mati dan membusuk. Racun yang dihasilkan kemudian dapat menyebar melalui aliran darah dan memicu keracunan darah yang bersifat fatal dan dapat mengancam nyawa apabila tidak segera ditangani secara medis. Dari kami sudah cukup yang mulia. Penasihat hukum silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik ahli, berarti ketika korban dilarikan ke rumah sakit dan setelah parang yang menancap di tubuh korban tersebut dijatuh, apakah kemudian bakteri Clostridium dapat dicegah penyebarannya? Dan apakah tindakan amputasi masih tetap diperlukan? Masih diperlukan, Ibu, karena meskipun korban sudah dibawa ke rumah sakit dan mendapat perawatan, resiko infeksi berat seperti gas ginjal ini tetap tinggi. Dalam kondisi seperti itu, amputasi seringkali tetap diperlukan untuk mencegah penyebaran infeksi melalui operasi. Baik, apakah kontaminasi atau infeksi gas ginjal selalu ditimbulkan pada setiap luka tusuk yang dalam? Ataukah terdapat faktor-faktor lain yang menjadi penyebab kontaminasi tersebut, ahli? Ya baik, berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban jajan adalah pria yang sehat tanpa riwayat penyakit apapun. Di dalam kasus ini, infeksi terjadi murni karena luka tusuk yang dalam dan kontaminasi berat dari kanker tersebut. Baik, terima kasih ahli, dari kami cukup yang mulia. Baik, untuk PU ada pertanyaan tambahan? Cukup yang mulia. Baik ahli, bisakah ahli jelaskan apa implikasi cedera berat tersebut terhadap kondisi kesehatan saksi Jojo? Baik, yang mulia, dampaknya sangat serius. Jadi ketika tiba, korban terancam nyawanya karena pendarahan hebat. Kemudian muncul bahaya lanjutan berupa infeksi berat dari luka berkarat yang berkembang menjadi infeksi yang dapat menyebabkan sepsis, yaitu keracunan darah, dan itu berpotensi mematikan. Baik, apakah ada tanggapan? Jadi kami cukup yang mulia. Baik, ahli, jika penjelasan ahli dibutuhkan lebih lanjut, apakah bersedia untuk dihadirkan kembali? Sedia yang mulia. Baik, silakan meninggalkan ruangan dan yang kartu identitas, CV serta surat tugasnya di meja panitia pengganti setelah penjelasan selesai ya. Terima kasih yang mulia. Baik, alat bukti tidak ada lagi ya. Baik, agenda selanjutnya adalah pembuktian alat bukti dari penasihat hukum dan pemeriksaan terdakwa pada tanggal 21 November 2025. Penuntut umum pastikan terdakwa tetap ditahan dan hadirkan dalam persidangan selanjutnya. Dengan demikian sidang tutup. Sidang Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 100 dan seterusnya pada tanggal 21 November 2025 bertempat di ruang sidang utama dengan yang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, terdakwa silakan duduk. Saya dan siap ikuti persidangan hari ini. Salah dan tahanan diperlakukan dengan baik. Baik, agenda sidang kita pada hari ini adalah pemeriksaan alat bukti oleh penasihat hukum terdakwa dan juga pemeriksaan terdakwa ya. Untuk saksi dan ahlinya sudah hadir? Sudah yang mulia, kami akan menghadirkan dua saksi dan satu orang ahli yang mulia. Siapa saksi yang akan dihadirkan pertama? Saksi Pondasko yang mulia, yang nantinya saksinya akan menerangkan mengenai kronologis dulu kejadian sedikit. Baik, silakan dirikan dan terdakwa silakan duduk di kursi sebelah penasihat hukum. Petugas hadirkan saksi Pondasko ke dalam muka persidangan. Baik, silakan duduk. Saksi bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Saya yang mulia. Saya dan siap mengikuti persidangan? Saya akan siap yang mulia. Mengenal atau memiliki hubungan darah maupun hubungan saudara dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Mengenal tanggal sidang hari ini? Tidak yang mulia. Baik, saksi silakan dibawa untuk kartu identitasnya ya. Baik, silakan kembali. Jadi kami periksa dulu identitasnya saksi. Nama, Pondasko, tempat tanggal lahir, Surabaya, 2 Maret 1990, alamat, Jalan Andreas nomor 2, Lowal 4, pekerjaan saudari, huruf ikhlas. Baik, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, benar ya? Benar, benar. Baik, saksi sebelum memberikan keterangan, saksi harus disumpah terlebih dahulu dengan ya. Ngerti yang mulia. Baik, disumpah silakan mengambil tempat. Baik, saksi berikan kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini. Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. Akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, saksi dan juru semua selamat kembali ke tempat. Baik, untuk penasihat hukum silakan diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, selamat pagi saksi. Pagi. Saksi sudah berapa lama mengenal korban Serintil dan apa hubungan saksi dengan korban?
Saya itu sering melihat Serintil mengatakan bekal makan siang ke bapaknya yaitu Pak Joko Suswanto. Lalu ya saya akhirnya ngobrol-ngobrol lah sama dia. Jadi ya akhirnya lama-kelamaan bisa saling kenal saja. Baik. Kemudian apakah benar saksi melihat dengan jelas pada saat kejadian Mark Kucal dan Serintil sedang berada di TKP? Lalu sejauh apa saksi melihat tindakan yang dilakukan oleh Mark Kucal terhadap Serintil? Sebenarnya saya itu melihat Pak Mark Kucal itu mengangkat tubuh si Serintil. Namun pada saat itu tuh saya tuh melihat kalau di dekatnya Serintil itu ada kubangan air. Nah, tubuhnya Serintil itu kayak udah agak miring-miring gitu kayak mau jatuh. Nah, si Pak Mark Kucal itu mengangkat tubuh Serintil. Jadi ya saya berpikiran positif aja lah. Mungkin Pak Mark Kucal memang ingin menolong Serintil begitu, Bu. Baik. Berarti apakah terdapat gerak-gerik yang mencurigakan? Menurut saya itu tidak mencurigakan ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya mengira itu Pak Mark Kucal memang niat gitu untuk menolong Serintil biar dia tuh nggak jatuh di kubangan air gitu. Baik, kemudian bagaimana saksi bisa melihat kejadian tersebut? Saya kan memang sering kan kerja di daerah situ. Nah pada saat itu tuh saya mau perjalanan pulang dan saya mau perjalanan ambil motor. Nah pas saya mau ambil motor itu saya naik, terus saya tuh melihat Pak Mark Kucal itu ngangkat tubuh si Serintil. Oh mungkin memang karena di situ kan ada kubangan air, jadi dia nggak jatuh gitu. Baik, apakah saudari melihat Pak Mark Kucal ini melakukan tindakan mesum terhadap Serintil pada saat itu? Dari sudut pandang saya tidak, karena saya hanya melihatnya tuh Pak Mark Kucal itu cuma ngangkat tubuh Serintil aja itu. Baik, terima kasih saksi. Dari kami cukup yang mulia. Dari penuntut umum silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat pagi saksi. Saksi jelas mengetahui bahwa korban Serintil Megawati merupakan anak-anak. Lalu mengapa saksi melakukan pembiaran ketika Mark Kucal memeluk Serintil? Jadi gini Bu, kan Pak Mark Kucal, si Serintil sama Pak Joko kan sudah kenal lama. Ya wajar saja gitu loh kalau Pak Mark Kucal itu menganggap Serintil itu kayak anaknya sendiri. Toh dia juga masih anak-anak gitu ya, masih pantas lah kalau disayang-sayang. Baik, terima kasih saksi. Dari kami cukup yang mulia. Baik, untuk penasihat hukum apakah ada pertanyaan tambahan? Dari kami cukup yang mulia. Baik, saya lanjutkan ya saksi. Di sini saksi melihat bahwasanya terdakwa membantu Serintil ya? Iya Bu yang mulia. Apakah jarak dan sudut pandang dari saudara ini memungkinkan untuk melihat terdakwa secara jelas? Sebenarnya itu memungkinkan ya mulia, karena saya kan masih bisa melihat Pak Mark Kucal dan Serintil itu mengangkat tubuhnya Serintil, tapi hanya sebatas itu saja dan saya melihatnya dari belakang saja. Tadi saksi menjelaskan bahwa saksi melihat terdakwa mengangkat tubuh Serintil, benar? Betul ya mulia. Setelah melihat tersebut, apakah saksi mendengar suara tangisan dari korban? Kalau dari saya sendiri sih tidak ya mulia, dan saya tuh sebenarnya kayak kurang yakin gitu apakah saya mendengar, soalnya kan saya kan posisinya itu udah agak jauh gitu dan saya pas itu juga lagi menaikin motor, jadi saya kurang yakin kalau saya mendengar suara seperti itu. Apakah ada tanggapan? Tidak yang mulia. Baik saksi, jika keterangan saksi dibutuhkan lebih lanjut, apakah bersedia untuk dihadirkan kembali? Bersedia ya mulia. Baik, silakan meninggalkan ruangan dan ambil kartu identitas meja panitera pengganti setelah persidangan berakhir ya. Baik ya mulia. Baik, untuk penasihat hukum, saksi siapa yang akan dihadirkan selanjutnya? Selanjutnya saksi Siti Zaidah yang mulia yang akan menerangkan pada saat kejadian klien kami ini dikejar oleh warga pada saat itu. Baik, bisa dihadirkan langsung. Baik, petugas hadirkan saksi Siti Zaidah di muka persidangan. Baik, silakan duduk. Saksi bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa ya mulia. Saya dan siap mengikuti persidangan. Saya dan siap ya mulia. Apakah saksi mengenal memiliki hubungan darah atau hubungan sudah dengan terdakwa? Saya mau tapi tidak memiliki hubungan darah sama dengan terdakwa. Mengenal tanggal sidang hari ini? Tidak ya mulia. Baik, saksi silakan maju untuk menyerahkan kartu identitasnya ya. Baik, silakan kembali. Baik, saksi kami periksa dulu identitasnya. Nama saksi, Siti Zaidah, tanggal lahir, Malang 22 April 1992. alamat, Jalan Pulau Bidara nomor 62A. pekerjaan, Buruh Peti Kelapa. jenis kelamin perempuan, agama Islam, bahasa Indonesia, benar ya saksi? Benar ya mulia. Baik, saksi sebelum memberikan keterangan ya, saksi harus disumpah terlebih dahulu dan mati. Nanti yang mulia. Baik, silakan berdiri dan disumpah silakan mensumpah. Baik, saksi silakan ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan dengan sebenarnya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saksi dan jurus silakan kembali ke tempat. Baik, saksi di sini akan diperiksa oleh penasihat hukum terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, selamat pagi saksi. Pagi Ibu. Apakah saksi sudah lama mengenal korban Serintil? Saya kenal Serintil itu sudah lama Bu, sejak ayahnya Joko Suswanto itu mulai kerja di kebun juga, sekitar bulan April tahun 2020 lah. Serintil itu setiap dia libur sekolah, hari Sabtu Minggu itu dia selalu nganterin bekal untuk ayahnya ke kebun.
Jadi saya lumayan sering interaksi sama dia, ngobrol-ngobrol sama Sintil dan juga rekan kerja yang lainnya. Sintil itu soalnya enak bu kalau diajak ngobrol, dia anaknya cantik, ceria, enak gitu pokoknya kalau ngobrol. Tapi selama ini yang saya lihat dari dia itu, dia emang kalau bicara tuh emang gimana ya bu, centil gitu, genit, cara dia menatap, cara dia berinteraksi itu bisa bikin orang salah tingkah gitu bu. Berarti apakah saudari sempat melihat kejadian seperti Sintil pingsan terkapar di tanah? Tidak bu, saya saat itu sedang mengantar hasil petik kelapa bersama Joko dan Handini di jembatan Timbang. Kemudian kami kembali ke kebun. Di situ kami kaget saat kembali lewat balai bambu. Kami itu sudah lihat Sintil terkapar di tanah. Kemudian ayahnya langsung menolongnya. Di situ kami dengar ada suara ribut-ribut dari arah sungai. Joko kemudian suruh saya dan Handini itu untuk ke arah sungai buat cari tahu itu suara apa. Kemudian pas di sana, saya lihat ada anak kucel itu dikejar sama orang laki-laki gitu. Handini mungkin refleks ya, dia langsung ikut kejar anak kucel. Kemudian saya dengar suara teriakan histeris dari arah pinggir sungai. Kemudian saya ke sana, saya kaget banget bu. Di sana itu ada Jojon, kakinya itu sudah tertancap parang. Kemudian di situ ada Broto Seno, saya tanya ini kenapa, ada apa gitu. Lalu dia jawab, mereka lagi mancing biasa. Lalu tiba-tiba ada laki-laki melempar parang dan langsung nancep di kakinya Jojon gitu bu. Baik, kemudian saudari merasakan kecurigaan terhadap Pak Markucel ketika Pak Markucel itu dikejar atau tidak pada saat itu? Curiga itu ada sih bu, tapi saya belum tahu ini kenapanya gitu. Tapi saya selintas ada mikir apa ada hubungannya dengan Sintil yang pingsan tadi gitu. Baik, terima kasih saksi. Bagi kami cukup yang mulia. Baik, penuntut umum silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat pagi saksi. Tadi saudara saksi menyampaikan bahwasanya saudara saksi mencurigai Pak Markucel ya, sebagai penyebabnya. Nah, apakah ada yang mendasari selain ucapan saudari saksi atau misalnya ada orang lain yang mengatakan seperti itu? Tidak sih pak, saya hanya curiga semata. Baik, terima kasih. Dari kami cukup yang mulia. Baik, untuk penasihat hukum apakah ada pertanyaan tambahan? Dari kami cukup yang mulia. Terdakwa ada tanggapan? Saya menerima keterangannya. Baik, saksi jika keterangan saksi dibutuhkan lebih lanjut, apakah bersedia untuk dihadirkan kembali? Bersedia. Baik, silakan meninggalkan ruangan dan mendengar perintah di meja panitia pengantin setelah persidangan selesai ya. Kasih yang mulia. Baik, untuk penasihat hukum apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan? Sudah tidak ada lagi yang mulia. Berikutnya kami akan menghadirkan ahli pidana Dr. Sheila SMH yang akan menerangkan tentang dolus dan culpa dalam hukum pidana. Baik, silakan dihadirkan. Baik, petugas hadirkan Dr. Sheila SMH di muka persidangan. Baik, ahli selamat duduk. Ahli bisa berbicara dengan baik dan benar? Bisa ibu ya? Saya siap mengikuti persidangan. Saya akan siap ibu ya. Apakah mengenal atau kopi hubungan darah atas benda dengan terdakwa? Tidak ibu ya. Mengenal tanggal sidang hari ini? Tidak ibu ya. Dihadirkan berdasarkan surat tugas? Benar ibu ya. Dan silakan dibawa untuk surat tugas, CV dan kartu identitasnya ya. Silakan kembali ke tempat. Baik, ahli kami periksa terlebih dahulu ya. Nama? Sheila Farania. Tempat tanggal lahir? Bandung 17 Februari 1980. Alamat? Jalan Muhammad Pisan nomor 5 Kota Malang. Pekerjaan? Dosen. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, bangsa Indonesia, benar ya? Benar ibu ya. Baik, ahli sebelum memberikan penjelasannya, ahli harus disumpah terlebih dahulu dan mengerti ya. Benar ibu ya. Baik, disumpah silakan meminta maaf, silakan berdiri. Baik, ahli silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat. Bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya. Yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Baik, ahli dan bersumpah silakan kembali ke tempat. Baik, ahli di sini keadaannya apa? Baik, saya merupakan dosen hukum pidana di Universitas Jayakarta yang pada tahun ini telah menerbitkan 3 jurnal di telah Trinity Office. Dan saya juga telah menerbitkan buku yang mulia, juga pengantar hukum pidana di Indonesia yang saya terbitkan pada tahun 2010 bersama rekan saya Dr. Alisha. Baik, sudah berapa kali dihadirkan dalam persidangan pada tahun ini? Tahun ini sudah 20 kali ya, Bu ya? 20 kali ya. Baik, untuk penasihat hukum silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, selamat pagi ahli. Pagi Ibu. Pertama adalah apakah pelemparan benda tajam ke sebarang arah yang tidak ditujukan pada target spesifik dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan kelalaian tidak sadar? Baik Ibu. Begini ya Bu ya, pelemparan benda tajam ke sembarang arah tanpa target spesifik tidak termasuk merupakan bentuk dari kelalaian tidak sadar. Karena dalam hal ini pelaku tidak memiliki mens rea berupa dolus atau kesengajaan. Baik. Kemudian izinkan saya bertanya dengan sebuah konstruksi kasus ya, ahli. Baik, jika seorang A itu sedang dalam keadaan panik dan akhirnya dia membuang benda yang kebetulan tajam ke sembarang arah dan ternyata mengenai seseorang. Nah, apakah di sini mens rea dari si A ini terpenuhi, ahli?
Baik, begini ya mulia. Dalam kondisi seperti itu, di sini pelaku tidak memiliki kesadaran atau kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu. Sehingga dalam hal ini, mensreanya tidak terpenuhi karena A tidak bermaksud untuk melukai siapapun. Baik, ahli. Terima kasih ahli, dari kami cukup yang mulia. Baik, untuk penuntut umum silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat pagi ahli. Dalam suatu perbuatan apakah cukup bahwa pelaku mengetahui akibat dari tindakannya untuk dikatakan sengaja? Tidak Ibu, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk dapat dikatakan sengaja, pelaku harus tidak-tidaknya menyetujui atau menghendaki akibat dari perbuatan tersebut. Baik, terima kasih ahli, dari kami cukup yang mulia. Baik, untuk penasihat hukum apakah ada pertanyaan tambahan? Dari kami cukup yang mulia. Baik, saya lanjutkan ahli. Bagaimana ahli menilai perbedaan antara ketidaktahuan karena keliru dan juga ketidaktahuan karena lalai? Apakah ketidaktahuan ini diperlakukan sama terhadap unsur kelalaian ahli? Baik yang mulia, ketidaktahuan karena keliru itu menghapus kesalahan. Sedangkan ketidaktahuan karena lalai tidak menghapus kesalahan karena terdapat unsur mensrea di dalamnya berupa kupa atau kelalaian. Dalam hal ini kedua hal tersebut tidak dapat diperlakukan sama. Karena ketidaktahuan karena kelalaian dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Baik, apakah ada tanggapan? Tidak yang mulia. Tidak yang mulia. Baik, ahli, jika penjelasan ahli dibutuhkan lebih lanjut, apakah bersedia untuk dihentikan kembali? Bersedia yang mulia. Baik, silakan meninggalkan ruangan dan tunjukkan kartu identitas, CV serta surat tugasnya di meja panitera pengganti setelah persidangan selesai. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, untuk penasihat hukum ini ahli terakhir. Benar yang mulia. Baik, untuk penuntut umum maupun penasihat hukum tidak mengajukan alat bukti yang selanjutnya ya? Tidak yang mulia. Tidak ada yang mulia. Baik, kami akan lanjutkan terkait dengan pemeriksaan terdakwa. Silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan duduk. Sudah siap terdakwa? Baik, dalam hal ini terdakwa memang tidak disumpah, tetapi silakan memberikan keterangan sesuai yang Anda alami ya. Baik, Yang Mulia. Baik, terdakwa, bisa Anda terangkan secara kronologis apa yang Anda lakukan pada hari kejadian dari pagi hingga malam? Iya, jadi saya itu sebetulnya berangkat kerja seperti biasa sih. Jadi dari pagi saya berangkat dari rumah sampai di kebun petik kelapa dan ya berkegiatan seperti biasanya. Tapi di siang hari saya sempat ketiduran sebentar dan ternyata saya bangun tinggal saya sendiri di sana. Nah kebetulan saya melihat serintil yang sepertinya membawa bekal seperti itu. Nah, waktu membawa bekal saya lihat dia mau jatuh ke kubangan. Akhirnya saya coba peluk erat-erat dalam artian untuk mengamankan dia nggak jatuh gitu yang mulia. Gitu. Baik, kemudian apakah benar saudara bekerja di kebun Tabola Balai atas ajakan dari saksi Joko Suswanto? Betul yang mulia. Kemudian sejak kapan Anda mengetahui atau mengenal korban Srintil Megawati? Saya kenal Srintil itu mulai dari kenal Mas Dojon 5 tahun yang lalu sepertinya. Baik ahli, baik saksi, saya lanjutkan. Apakah ada perbedaan di awal Anda mengenal korban dengan sekarang? Sama aja sih Bu, dari dulu emang centil anaknya. Apakah Anda pernah membahas perasaan Anda rasakan dengan saudara Joko Suswanto yang merupakan ayah korban? Belum pernah Bu. Saat kejadian tersebut, apakah tidak ada orang lain selain Anda dan korban? Saya ingat saya cuma sendiri, tapi saya sempat melihat orang lewat seperti Bu Puan tadi. Berdasarkan keterangan saksi, mengapa saudara melarikan diri ke arah sungai? Saya lari itu sebenarnya karena takut sih Bu, karena saya belum pernah lihat orang pingsan, jadi saya takutnya kenapa-napa, saya langsung lari aja. Baik, saya ingin memastikan ya di sini yang dimaksud oleh Anda tadi mengenal Srintil sejak mengenal Jojon atau Joko? Joko. Joko ya? Berarti ayah dari Srintil sendiri? Betul. Baik, saya akan melanjutkan terkait dengan korban Jojon. Apakah dari awal saudara memang sudah membawa barang tersebut? Iya, saya memang setiap hari kerjanya harus bawa barang, jadi saya kebetulan memang bawa barang itu. Lalu bagaimana bisa barang tersebut mengenai saudara Jojon? Jadi waktu itu saya takut dikira mau macam-macam, jadi saya langsung lempar ke sembarang arah gitu Bu. Saya nggak tahu kalau ternyata mungkin ada orang, saya nggak tahu. Pokoknya saya lempar aja Bu. Lalu setelah barang yang Anda lempar ini mengenai saudara Jojon, apa yang saudara lakukan? Saya larinya makin kencang Bu, karena saya takut nanti dikira mau berbuat jahat gitu. Baik, cukup penuntut umum silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat pagi terdakwa. Pagi Pak. Di sini saya ingin menanyakan, sebenarnya motif saudara terdakwa ini mendekap dan melakukan hal tidak senonoh pada sendiri itu apa? Iya, saya cuma mau menolong aja sih Pak, karena saya takut dia jatuh aja. Berarti mengenai rasa ingin memiliki yang tadi misalnya saudara sampaikan,
Apakah itu termasuk hal-hal yang tidak senonoh yang saudara lakukan terhadap Serintil? Loh, enggak Pak, saya mau memeluk erat itu buat biar dia nggak jatuh. Mungkin kalau saya suka Serintil, tapi bukan berarti saya melakukan hal tidak senonoh gitu loh Pak. Jadi maksud Anda di sini khilaf? Iya Pak. Khilaf di sini jadi maksudnya seperti apa saudara? Saudara kan tadi melihat karena nafsu, melihat Serintil. Nah, Anda ini tidak punya moral atau apa? Keberatan yang mulia. Silakan. Pertanyaan penuntut umum terlalu menekan klien kami. Mohon diingatkan. Izin menanggapi yang mulia. Silakan. Saudara perlu diperhatikan bahwa korban merupakan anak di bawah umur. Secara moral, jelas hari ini tidak dapat dibenarkan. Pasal 15 huruf F UU PA menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual. Selain itu, rasa cinta yang terdakwa miliki itu bisa berujung pada tindakan pedofilia. Namun yang mulia, cukup. Di sini saya ingatkan kepada penuntut umum maupun penasihat hukum, silakan memberikan pertanyaan pada terdakwa tanpa memberikan tekanan. Dapat pahami ya? Paham yang mulia. Bisa dilanjutkan untuk penuntut umum? Baik yang mulia. Baik, kalau seperti itu saya izin mengulang lagi pertanyaan saya. Oke, jadi sedikit saudara terdakwa itu melihat Serintil dengan ya memiliki rasa ada hasrat sedikit lah, cinta atau suka. Benar tadi saudara sampaikan seperti itu ya? Saya ini nggak nafsu Pak, saya ini cuma mau nolong aja. Bapak ini gimana sih? Saya ini nggak nafsu. Saudara terdakwa sopan ya, karena ini menyangkut masa depan saudara. Silakan memberikan keterangan tanpa emosi belaka. Dapat pahami ya? Jadi sudah berapa lama saudara menyukai Serintil? Kalau saya mungkin kenal dekat 1 tahun terakhir sih Bu. Apa alasannya? Ya mungkin karena setiap siang bawa bekal, jadi ya saya sering bertemu sama Serintil. Baik, berdasarkan pertanyaan hakim sebelumnya, di mana Anda melemparkan parang ke sembarang arah. Berarti Anda nih ada motif untuk menghilangkan barang bukti atau bagaimana? Kalau menghilangkan barang bukti enggak sih Bu, saya karena takut aja kayak nanti disangka warga kenapa-napa gitu, jadi saya langsung lempar ke sembarang arah. Baik, terima kasih terdakwa. Dari kami cukup yang mulia. Baik, penasihat hukum silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara tadi menyebutkan bahwa saudara ini mengidam-idamkan Serintil karena Serintil ini merupakan kriteria perempuan yang saudara idamkan. Nah, bisakah saudara jelaskan bagaimana perasaan tersebut kemudian dapat mempengaruhi tindakan saudara terhadap Serintil? Iya, jadi Serintil ini memang mirip seperti istri saya Bu. Jadi ketika saya melihat Serintil ini, ya saya ingat istri saya. Jadi saya pengen nolong aja gitu. Baik, jadi saudara ini sebenarnya tidak ada niatan untuk melakukan pencabulan terhadap Serintil ya? Tidak ada. Baik. Baik, berarti apakah kemudian saudara menyadari konsekuensi dari tindakan yang saudara lakukan terhadap korban Serintil? Saya sadar karena saya emang niatnya hanya menolong saja. Baik, terima kasih saudara. Dari kami cukup ya mulia. Dari penuntut umum, apakah ada pertanyaan tambahan? Cukup yang mulia. Baik, dengan demikian pemeriksaan perkara sudah selesai dan agenda selanjutnya sesuai dengan court calendar adalah pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum pada tanggal 28 November 2025. Saya ingatkan kepada penuntut umum tetap tahan terdakwa dan hadirkan dalam persidangan selanjutnya. Dengan demikian sidang ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 100 dan seterusnya atas nama Markucel Setiono dengan ini dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Terdakwa silakan duduk. Terdakwa saya dan siap mengikuti persidangan. Selamat dalam tahanan diperlakukan dengan baik. Baik, agenda sidang kita pada hari ini ada pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Penuntut umum silakan dibacakan. Baik, izin pembagian salinan hadiah yang mulia. Kejaksaan Negeri Malang demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat tuntutan nomor register perkara PDM 100 dan seterusnya. Identitas dan riwayat penahanan terdakwa dianggap telah dibacakan. Dakwaan ke-1 primer, unsur setiap orang dianggap telah dibacakan. 2. Unsur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dianggap telah dibacakan. 3. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau memujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Serintil Megawati, terdakwa memeluk dan menciumi saksi korban Serintil Megawati dengan erat, kemudian menyeret tubuh saksi korban Serintil Megawati hingga menyebabkan rasa sakit di badan, dan memukul kepala saksi korban dengan keras hingga jatuh pingsan, sehingga menunjukkan adanya unsur kekerasan dan pemaksaan. 4. Unsur mereka yang melakukan.
bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut di atas adalah terdakwa Markucal Setiono. Bahwa oleh karena dakwaan subsidiar tidak terbukti, maka penuntut umum akan menguraikan unsur sebagaimana dalam dakwaan kedua dan dakwaan kedua primer. Oleh karena dakwaan primer tidak terpenuhi, maka kami akan menguraikan dakwaan subsidiar. Dakwaan subsidiar 1. Unsur barang siapa dianggap telah dibacakan. 2. Unsur karena kealpaannya, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Dila Hadalia, terdakwa melempar parang kepada saksi korban Jojo Widodo. Namun terdakwa menerangkan bahwa parang yang mengenai saksi korban Jojo Widodo adalah ketidaksengajaan karena panik setelah melakukan pencabulan kepada saksi korban Sritel Megawati. 3. Unsur menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Jojo Widodo, parang yang menancap di betisnya dalam kondisi berkarat sehingga menyebabkan betis saksi korban Jojo Widodo mengalami infeksi berat dan berakhir di amputasi. Hal tersebut diperkuat dengan bukti visum et repertum yang dikeluarkan oleh ahli Dr. Maharani Puspita Dewi SPFM, bahwa parang berkarat tersebut menyebabkan infeksi gas ganglinik sehingga menyebabkan kerusakan jaringan otot pada betis saksi korban Jojo Widodo. Oleh karena itu, saksi korban Jojo Widodo kehilangan satu kaki dan mengalami hambatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bahwa dengan demikian dakwaan ke-1 dan ke-2 telah terpenuhi, hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dianggap telah dibacakan. Menuntut 1. Menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap seorang yang berumur di bawah 15 tahun dan tindak pidana penganiayaan karena kealpaannya yang menyebabkan seseorang mengalami luka berat. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda 100 juta rupiah. Subsidiar 6 bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Menetapkan barang bukti nomor 1 dikembalikan kepada terdakwa dan barang bukti nomor 2 dikembalikan kepada saksi korban Jojo Widodo. Dan 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Malang, 28 November 2025, tanda tangan penuntut umum. Terima kasih Majelis Hakim. Baik terdakwa dan penasihat hukum mengerti dengan tuntutannya. Kami mengertinya, Ibu. Baik, agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum terdakwa pada tanggal 5 Desember 2025. Penuntut umum pastikan terdakwa tetap ditahan dan hadirkan dalam persidangan selanjutnya. Dengan demikian sidang ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 100 dan seterusnya atas nama terdakwa Markucal Setiono dengan ini dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Terdakwa silakan duduk. Sedang siap mengikuti persidangan? Siap dan siap. Selamat dan tahanan diperlakukan dengan baik? Cukup baik. Baik, agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum terdakwa. Silakan dibacakan. Baik, izin membagikan salinan di akhir pembacaan dulu ya. Nota pembelaan penasihat hukum terdakwa Norex Regula Yusmatur Saresiole Kodes Regula Fiat. Hukum tidak seharusnya ditarik dari aturan, melainkan aturan harus ditarik dari hukum. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum, dan pengunjung sidang sekalian. Berikut analisis juridis kami. Dakwaan ke-1, primer, 1. Unsur setiap orang dianggap telah dibacakan. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Yang mulia, unsur mens rea atau sikap batin yang didakwakan penuntut umum mutlak tidak terbukti. Hal ini bersesuaian dengan apa yang dijelaskan oleh ahli pidana Dr. Sherla SMH bahwa mens rea dapat berbentuk kesengajaan ataupun ketidaksengajaan. Secara faktual, dari keterangan saksi Puan Dasko telah membuktikan dengan jelas bahwa sikap batin terdakwa pada saat itu untuk menyelamatkan serintil yang dari kubangan air. Oleh karena itu, terdakwa tidak memenuhi unsur kesengajaan secara faktual karena niatnya adalah untuk menolong, dan terdakwa juga tidak dapat dipidana atas dasar kesengajaan. Gugurnya unsur mens rea ini membuktikan bahwa dakwaan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 3. Unsur mereka yang melakukan dianggap telah dibacakan. Dakwaan kedua, subsidiar 1. Unsur barang siapa dianggap telah dibacakan. 2. Unsur karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat dianggap telah dibacakan. Permohonan kami 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara yang seringan-ringannya dari tuntutan penuntut umum. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara. Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami tim penasihat hukum terdakwa. Terima kasih yang mulia.
Baik, untuk penuntut umum, apakah memahami dengan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa? Kami memahaminya yang mulia. Baik, untuk terdakwa, apakah ada nota pembelaan sendiri atau sudah diwakilkan? Sudah kami wakilkan yang mulia. Baik, dengan demikian penuntut umum mengajukan replik? Tidak yang mulia, kami tetap pada tuntutan kami. Baik, dengan demikian sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 12 Desember 2025 dengan agenda pembacaan putusan akhir oleh kami majelis hakim. Penuntut umum pastikan terdakwa tetap ditahan dan dihadirkan dalam persidangan selanjutnya. Ada mengerti ya? Baik yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 100 dan seterusnya atas nama terdakwa Markucel Tiono dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa silakan duduk. Terdakwa saya dan siap mengikuti persidangan. Saya dan siap yang mulia. Selamat dan tahanan diperlakukan dengan baik. Cukup baik yang mulia. Baik, agenda pada hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh kami majelis hakim. Harap diperhatikan dengan baik ya. Putusan dengan nomor register perkara 100 dan seterusnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kumulatif, di mana dakwaan ke-1 primer pasal 82 ayat 1 jungto pasal 76 UPA jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 290 ayat 2 jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan dakwaan kedua primer pasal 351 ayat 2 KUHP, subsidiar pasal 360 ayat 1 KUHP. Sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan memilih untuk terlebih dahulu menilai dakwaan ke-1 primer dengan unsur sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang dianggap telah dibacakan. 2. Unsur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dianggap telah dibacakan. 3. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Menimbang bahwa kekerasan dalam ketentuan pidana mencakup setiap tindakan fisik yang menimbulkan kesakitan, ketakutan, tekanan, atau membuat korban tidak berdaya, terlebih apabila dilakukan terhadap anak yang berada dalam perlindungan hukum khusus. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, termasuk keterangan saksi Puan Dasko, saksi Joko Suswanto, serta hasil pemeriksaan terhadap korban, terungkap bahwa terdakwa memukul kepala bagian pelipis korban menggunakan gagang parang hingga korban tidak sadarkan diri. Tindakan ini merupakan bentuk kekerasan fisik yang nyata dan menyebabkan korban kehilangan kemampuan untuk menolak maupun melindungi dirinya. Menimbang bahwa selain kekerasan fisik, berdasarkan keterangan korban Srintil Megawati, terdakwa juga memeluk dan menciumi tubuh korban dengan bernafsu tanpa persetujuan korban pada saat korban mengantarkan bekal ke lokasi perkebunan. Tindakan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan menyerang kehormatan korban, sehingga memenuhi kategori perbuatan cabul. Menimbang bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan bersamaan dengan kekerasan yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan penuntut umum. Seluruh keterangan tersebut saling bersesuaian. Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, atau membiarkan anak mengalami perbuatan cabul telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 4. Unsur mereka yang melakukan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut di atas adalah terdakwa Markucel Tiono. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan subsidiar tidak terbukti, maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur pada dakwaan kedua. Dakwaan kedua menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum secara berlapis untuk dakwaan kedua primer pasal 351 ayat 2 KUHP dan subsidiar pasal 360 ayat 1 KUHP yang mengharuskan majelis hakim membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu. Menimbang bahwa dakwaan kedua primer pasal 351 ayat 2 KUHP mensyaratkan adanya unsur kesengajaan dolus terdakwa untuk melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan, terbukti bahwa terdakwa tidak memiliki niat untuk menyasar korban Jojo Widodo menggunakan parang. Perbuatan melempar parang tersebut dilakukan terdakwa ke sembarang arah dikarenakan panik dan takut setelah memukul korban Srintil Megawati. Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya unsur kesengajaan untuk melukai korban Jojo Widodo, majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua primer tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kedua primer tidak terbukti, majelis hakim akan melanjutkan dan membuktikan dakwaan kedua subsidiar, yaitu pasal 360 ayat 1 KUHP. Ke-1, unsur setiap orang dianggap telah dibacakan. 2. Unsur karena kesalahan atau kealpaannya. Menimbang bahwa unsur karena kealpaan
pidana merujuk pada keadaan di mana seseorang tidak melakukan tindakan pencegahan yang berakibat merugikan, menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang melempar parang secara sembarangan di lokasi kejadian merupakan wujud dari sikap kurang hati-hati atau kealpaan yang mengakibatkan timbulan kerugian pada korban lain. Oleh karena itu, dalil penasihat hukum mengenai niat menolong Serintil Megawati haruslah disaksikan, menimbang bahwa korban Jojo Widodo terdakwa tidak menghendaki bahwa parang tersebut akan mengenai korban Jojo Widodo. Terdakwa melakukan hal tersebut karena panik dan takut yang tidak bisa dihindari. Namun, majelis hakim menilai perbuatan melempar parang secara sembarangan menunjukkan adanya sikap kealpaan terdakwa yang seharusnya dapat dihindari. Menimbang bahwa terdakwa Marco Celestiono tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya. Dengan demikian, terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 3. Unsur yang menyebabkan luka berat. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli serta visum et repertum yang diajukan, luka yang diderita korban Jojo Widodo pada bagian kaki telah mencapai tingkat keparahan yang sangat serius, yang berujung pada tindakan medis amputasi kaki. Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan semua bukti dan keterangan yang ada, majelis hakim berpendapat bahwa unsur yang menyebabkan luka berat telah terpenuhi. Tindakan terdakwa menunjukkan adanya kelalaian yang menyebabkan luka-luka berat pada orang lain, dan terdapat hubungan kausal yang jelas antara perbuatan terdakwa dan akibat luka berat tersebut. Dengan ini, seluruh unsur dari dakwaan kedua pasal 360 ayat 1 KUHP telah terpenuhi. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh fakta persidangan, alat bukti serta keterangan saksi dan ahli, majelis hakim menolak seluruh dalil pembelaan penasihat hukum karena tidak beralasan hukum dan tidak didukung oleh fakta di persidangan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, majelis hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma mendalam bagi korban yang masih di bawah umur. 2. Akibat kelalaiannya, korban Jojo Widodo mengalami luka berat yang berujung pada tindakan amputasi yang berdampak permanen terhadap kualitas hidup korban. Hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui sebagian perbuatannya. 2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. 3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Memperhatikan pasal 82 ayat 1 junto pasal 76 UPA, pasal 290 ayat 2 junto pasal 55 ayat ke-1 ke-1, pasal 360 ayat 1 KUHP, KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Terdakwa selamat berdiri. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Marco Celestiono terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 UPA dan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 360 ayat 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marco Celestiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sejumlah 30 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan barang bukti dianggap telah dibacakan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa Marco Celestiono sebesar Rp5.000. Terdakwa silakan duduk kembali. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 oleh saya Cindy Lovita SMH selaku Hakim Ketua, Fitrianti Nurhanisa SMH dan Elisa Putri Kartiasa SMH yang masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Abdullah Hasil sebagai Panitera Pengganti oleh penuntut umum dan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Baik, terdakwa memahami putusannya. Penuntut umum bagaimana? Kami pikir-pikir terlebih dahulu ya, Mulia. Penasihat hukum? Kami memahaminya ya, Mulia. Baik, di sini penuntut umum pikir-pikir terlebih dahulu ya. Dan untuk terdakwa berdasarkan pasal 196 ayat 3 KUHP, saudara dapat menerima, menolak maupun mengajukan banding bagaimana? Saya mau mengajukan banding ini. Baik, berdasarkan pasal 233 KUHP, saudara terdakwa dan dibantu oleh penasihat hukumnya dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi paling lama 7 hari. Dapat mengerti ya? Ngerti ya, Mulia. Baik, dengan demikian, sidang Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa pada tanggal 12 Desember 2025 atas nama terdakwa Marco Celestiono bertempat di ruang sidang utama dinyatakan selesai dan ditutup.
Terdakwa kiranya perkara ini dapat menjadi pembelajaran untuk terdakwa lebih baik ke depannya ya. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Penuntut umum dan penasihat hukum serta saudara terdakwa dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Demikian simulasi persidangan yang kami tampilkan. Kiranya perkara ini dapat dijadikan pembelajaran bagi terdakwa maupun pengunjung sidang agar lebih baik ke depannya. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi Om, Namo Buddhaya, salam pendidikan dan salam sejahtera bagi kita semua.